Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat dipertemukan lagi meskipun lewat video dalam pembelajaran bentuk aljabar. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang kita simak ya, tapi sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ji'ni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak soleh dan solehah, kita lihat dulu contoh ya. Nah, contoh yang ke-1 di sini coba kalian perhatikan. Ada 4 stroberi dan 2 buah tanaman kaktus. Di sana Andi membeli 4 buah stroberi dan 2 buah tanaman kaktus. Tolong buat bentuk aljabarnya. Nah, bentuk aljabarnya maka kita dapat tuliskan seperti berikut. 4x ditambah 2. 4x itu menandakan atau menyatakan satuan dari stroberi dan 2 itu dari kaktus. Nah, coba kalian perhatikan, x sama dengan berarti variabel. Maka angka 4 itu merupakan koefisien dari variabel x. 2 di sana adalah konstanta. Coba kalian perhatikan kembali contoh yang kedua berikut ya. Ada 2 buah tabung. Lantas ada 3 kardus dan ada 6 buah bola. Kita misalkan X adalah menyatakan banyaknya bola dalam tabung, sementara Y menyatakan banyaknya bola dalam kardus. Nah, maka bentuk aljabarnya adalah 2x ditambah 3y ditambah 6. X dan Y itu merupakan variabel. Angka 2 merupakan koefisien dari variabel X. Angka 3 merupakan koefisien dari variabel Y dan 6 merupakan konstanta. Contoh yang ketiga. Saat ke kebun binatang, Yuni melihat ada 3 ekor orang utan sedang berenang dan 1 ekor sedang bermain. Tentukan bentuk aljabarnya. Nah, di sana sama-sama orang utan. Yang di sebelah kiri itu 3 orang utan, berarti kita tulis 3x. Yang di sebelah kanan itu 1 orang utan, kita tulis 1x. Angka 1 di sini tidak dituliskan. Ya, angka 1 tidak dituliskan, tapi dia itu ada. Maka sama dengan 3 ditambah 1 itu berarti 4. Maka sama dengan 4x. Nah, anak-anak soleh dan solehah, setelah kalian memperhatikan beberapa contoh di atas, nah sekarang kita simpulkan ya. Apakah itu variabel, apakah itu koefisien, apakah itu konstanta, dan apa itu suku-suku. Ya, variabel atau peubah adalah simbol yang menunjukkan satu atau sekumpulan bilangan. Variabel biasanya dituliskan dalam bentuk huruf dari A sampai Z. Boleh kalian bubuhkan di sana. Atau mungkin bila di soal kalian hanya melihat X dan Y, tiba-tiba nanti melihat huruf A, nah A juga itu adalah variabel ya. Nah, koefisien
adalah bilangan yang menyertai variabel. Koefisien itu berarti angka yang letaknya ada di depan variabel, ada di depan suatu variabel. Konstanta adalah lambang satu bilangan tertentu yang tidak dituliskan bersama peubah. Jadi konstanta itu hanya angka saja, baik itu positif ataupun negatif, baik itu pecahan ataupun pecahan, maaf. Nah, itu konstanta berarti tidak di belakangnya tidak ada variabel ya, tidak ada huruf atau tidak ada peubah namanya. Nah, yang terakhir suku-suku adalah bilangan dan peubah yang dihubungkan oleh tanda penjumlah atau pengurang. Jadi bila tadi seperti contoh yang tadi di atas ada 3x misalnya 3x ditambah 2. Nah, itu berarti 2 suku karena tanda penghubungnya hanya ada tambah saja ya. Yang satunya 3x, yang keduanya adalah 2. Maka itu adalah 2 suku. Operasi hitung bentuk aljabar. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, sebelum ke contoh soal, Ibu ingin ingatkan dulu kepada kalian bahwa suku-suku yang dapat kalian jumlahkan yaitu yang variabelnya sama, yang memiliki variabel sama ya. Jadi kalian perhatikan dulu variabelnya apa. Variabel itu ingatnya ke huruf ya. Variabel itu adalah peubah yang bentuknya adalah huruf. Nah, huruf itu dari A sampai Z ya. Nah, itu kalian kumpulkan dulu yang sama bentuknya, yang sama jenisnya. Baru nanti kalian jumlahkan atau kalian kurangkan. Nah, contoh yang ke-1 di sini. Negatif 7x ditambah 4y ditambah 5x dikurangi 2y sama dengan, berarti negatif 7x ditambah 5x itu ya, apa namanya, dikumpulkan ya, negatif 7x ditambah 5x. Nah, itu kan sama-sama x, kasih kurung, ditambah, sekarang yang variabelnya y, 4y dikurangi 2y. Nah, sekarang kalau sudah terkumpul, kita bisa pisahkan kembali angkanya atau koefisiennya. Nah, koefisien dari x di sana kan ada 2, negatif 7 sama positif 5. Nah, sekarang kita jumlahkan negatif 7 ditambah 5x, x-nya dikeluarkan dari kurung, ditambah 4 dikurangi 2, tutup kurung, y. Sama dengan negatif 2x ditambah 2y. Begitupun dengan contoh yang kedua ya, kalian kumpulkan terlebih dahulu yang variabelnya sama, variabelnya A dengan A, B dengan B, baru angkanya yang kalian jumlahkan atau kurangkan. Nah, sebagai catatan untuk kalian ya, Ibu yakin kalian pasti sudah tahu tentang ini ya, tapi kita ingat kembali, boleh kalian tulis kembali biar semakin mantap diingatannya. Sifat perkalian berbeda tanda. Yang tandanya positif, bila dikali dengan tanda positif, maka hasilnya akan positif bilangan tersebut. Bila bilangan tersebut tandanya positif dikali negatif, hasilnya negatif. Tanda yang negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Nah, bila tandanya negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Dengan artian yang akan lebih simpel lagi kalian ingat, yaitu bila yang tandanya sama, positif dengan positif, negatif dengan negatif, bila dikalikan maka itu akan menghasilkan tanda positif. Tapi bila yang tandanya berbeda, positif dan negatif atau negatif dan positif, itu akan menghasilkan tanda yang negatif. Untuk sifat komutatif yang kedua, yaitu
yang bila dijumlahkan tetapi berbeda posisi, itu hasilnya akan tetap sama. A ditambah B, hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Yang ketiga, sifat distribusi. A dikali B ditambah C sama dengan yang pertama, berarti dari A dikali ke B. Lanjut ditambah A dikali ke C. A kali B jadi hasilnya AB, A dikali C hasilnya AC. A ditambah B dikali C ditambah D, itu hasilnya berarti suku ke-1 A dikali C tambah D ditambah suku kedua B dikali C tambah D. Yang kedua, perkalian dan pembagian aljabar. Perkalian suku-suku sejenis dan berbeda jenis dengan memperhatikan sifat komutatif, sifat perkalian berbeda tanda, dan sifat distributif dari setiap suku-suku, maka bisa dilakukan operasi hitungnya. Kalian perhatikan contohnya ya. Nah, 2A dikali 3A, itu artinya angka dikali angka, huruf dikali huruf, atau koefisien dikali koefisien, variabel dikali variabel. Nah, kalau angka dikali angka hasilnya angka. Tapi variabel dikali variabel, bila variabelnya sama atau hurufnya sama, maka pangkatnya akan menjumlah. Contoh di sini 2A dikali 3A sama dengan 2 dikali A dikali 3 dikali A. Angka kali angka, 2 kali 3 itu hasilnya 6. Nah, di sana ada variabelnya 2A dan A. A dikali A yang pertama pangkatnya 1, A yang kedua pangkatnya juga 1. Maka bila dikalikan, itu hasilnya pangkatnya menjumlah. A pangkat 1 ditambah 1 jadi A pangkat 2. Maka hasilnya adalah 6A pangkat 2. Contoh yang kedua, coba lihat. Negatif 5X pangkat 2 dikali 9X dikurangi 3XY sama dengan, berarti yang pertama dulu ya, negatif 5X pangkat 2 dikali 9X ditambah negatif 5X pangkat 2 dikali negatif 3XY. Sekarang baru kalian kumpulkan angka dengan angka, variabel dengan variabel, kalian kalikan. Dari kelompok yang pertama, negatif 5 dikali 9, variabelnya yaitu X pangkat 2 dikali X. Nah, sekarang lihat, negatif 5 kali 9 itu hasilnya negatif 45. Tandanya kali tanda ya, hati-hati jangan lupa. Negatif 5 tambah negatif kali positif hasilnya negatif. 5 kali 9 hasilnya 45. Sekarang variabelnya X pangkat 2 dikali X, itu sama-sama X variabelnya, tapi pangkatnya berbeda. Coba kalian perhatikan. Yang satu pangkatnya 2, yang satunya lagi pangkatnya 1. Karena variabelnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. 2 ditambah 1 yaitu 3. Jadi negatif 45 X pangkat 3. Nah, yang kelompok yang kedua, negatif 5 X pangkat 2 dikali negatif 3XY. Maka kalian kalikan terlebih dahulu tanda kali tanda. Negatif kali negatif itu positif. 5 kali 3 15. X pangkat 2 dikali XY. Nah, itu ada yang sama dan ada yang berbeda. Yang samanya pangkatnya menjumlah, yang berbedanya itu tinggal kalian tulis ulang. X pangkat 2 kali X. Yang satu pangkat 2, yang satu pangkat 1. Berarti pangkatnya 2 tambah 1 yaitu 3. Jadi X pangkat 3 dan Y itu nggak ada teman ya. Y itu tinggal ditulis saja.
Maka hasilnya 15x pangkat 3y. Hasil akhirnya adalah negatif 45x pangkat 3 ditambah 15x pangkat 3y. Anak-anak soleh dan solehah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian, dapat membantu kalian dalam proses pembelajaran. Meskipun kita terpisah jarak, tapi kita dapat belajar di mana saja ya. Nah, ini sebagai perantara Ibu untuk mengajar kalian melalui video. Semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan. Bila keluar rumah, kalian gunakan masker. Kerjakan tugas-tugasnya dengan penuh keikhlasan agar menjadi amal ibadah buat kalian semuanya. Salam hormat untuk ayah dan bunda kalian di rumah. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin.